Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ibu harap hari ini semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Karena pada semester ganjil pertemuan kali ini, ibu akan memberikan tema pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Adapun kompetensi inti yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata, dan mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Kemudian untuk kompetensi dasar, yang pertama meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kedua, memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan dan memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. 1. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Quran, yang bermakna bacaan. Sedangkan dalam istilah, Al-Quran diartikan sebagai kitab suci yang berisi ajaran-ajaran agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad seperti perkataan, perbuatan, pengakuan, persetujuan diam-diam, atau sifat. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aku meninggalkan dua hal di tengah kalian. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Anak-anak didik sekalian yang ibu cintai, ini merupakan gambaran dari Al-Quran dan Hadis, yang mana Al-Quran dan Hadis ini merupakan sumber hukum dalam agama Islam untuk menjalani kehidupan umat Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama tentunya mempunyai banyak keistimewaan. Di antaranya, Al-Quran memuat ringkasan dan ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab suci sebelumnya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Dan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, serta Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang istimewa, mudah dimengerti, serta tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya dan tidak sukar untuk mengamalkannya. Kemudian, adapun hadis warisan Rasulullah adalah hadis memiliki kedudukan penting setelah Al-Quran atau merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Istilah lain yang diidentik dengan hadis adalah as-sunnah, namun sebagian ulama membedakan antara keduanya. Adapun hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis taqrir. Adapun hadis qauli yaitu hadis yang berupa ucapan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis fi'li yaitu hadis yang berupa laporan tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW, serta hadis takriri yaitu hadis yang berupa persetujuan diam-diam Nabi Muhammad SAW. Adapun fungsi Al-Quran secara umum
Yang pertama yaitu sebagai sumber hukum Islam yang utama sebagaimana yang telah Ibu katakan sebelumnya. Selanjutnya sebagai konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Kemudian sebagai petunjuk hidup manusia dan sebagai kontrol atau pengoreksi terhadap ajaran masa lampau atau agama-agama terdahulu. Intinya, Al-Quran ini adalah sebagai penutupan dan sebagai ajaran terakhir, sebagai penyempurna agama-agama yang telah terdahulu. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian merinci ayat Al-Quran yang global. Artinya, hadis hadir sebagai pengkhususan atau merincikan hukum-hukum yang masih ditulis secara umum di dalam Al-Quran. Selanjutnya menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi, adapun kesimpulan materi kita pada hari ini, setelah mempelajari pengertian serta fungsi Al-Quran dan hadis, maka diharapkan kita mampu serta mematuhi hukum-hukum dan aturan yang terdapat di dalamnya sebagai pedoman, petunjuk, serta pegangan dalam kita menjalani kehidupan, karena segala sesuatu yang telah termaktub di dalamnya merupakan ajaran kebaikan serta untuk keselamatan manusia. Dengan menyandarkan serta berpedoman pada Al-Quran dan hadis, dipastikan kita semua dimudahkan dalam menjalani kehidupan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun untuk latihan soal yang pertama, tolong sebutkan apakah pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran secara umum. Yang ketiga, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bertatap muka pada pertemuan selanjutnya. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada pertemuan dan materi selanjutnya. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.